Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahum bisunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah amma ba'dah. Para hadirin sekalian, kajian ngaji pasaran online program Pondok Pesantren Baitul Abidin Darussalam. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan rutinitas ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, di sini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang kemarin sudah sampai pada bab mandi besar kalau tidak salah. Sekarang lanjut pada fasal tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawikiku anggit fasal suci yang berarti fasal wa syaraitu tayammumi utawi pira-pira syarat tayamum iku khamsatu asya'a ono 5 pira-pira perkara. Wujudul udhri siji krana onone uzur, bisafarin krana lelungan, au maridin utawa meriang sakit, wa dukhulul waqti lan manjinge waktu, wa dukhulul waqti sholati lan manjinge waktu salat, wa talabul ma'ilan murih banyu, wa ta'dzir isti'malihi lan angele nggunakake banyu, wa i'wazihi utawa apese nggunakake banyu, ba'dat tulabing dalam sause murih banyu, wa durabilan lebu atau hiri kang suci alladzi lebu lahu kutu alladzi khibarun utawi bledug fa inna khalituhu monggostuhune nyampuri ing lebu apa khosun gamping aw ramlin utawa wedi lam yajuz mongko ora nyukupi apa tayamum kelawan turab. Nah, di sini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 43 tadi, bahwa setidaknya di situ dalam ayat Al-Qur'an itu sebenarnya menyebutkan sesuatu yang global atau yang mujmal, yang secara keseluruhan. Nah, perinciannya biasanya dalam hadis atau ijtihad para ulama. Di sini Syekh Abi Suja ketika itu konon mengkaji kitab ini pada sekitar tahun 850-an. Berarti sekitar abad ke-8. Kalau pengembangannya dicetak oleh beberapa percetakan sampai terakhir tahun 2007 kalau tidak salah, sampai 2009 masih ada cetakan-cetakan yang terkait dengan kitab Fathul Qorib, baik yang berisi tentang syarah dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan bahwa syaratnya tayamum itu ada 5. Yang pertama di sini disebutkan bahwa adanya uzur. Tadi disebutkan Al-Quran, uzur ini berarti bermacam-macam ya. Bisa karena safar di sini, safarin, au maridin, karena sakit atau karena bepergian. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan safar atau bepergian, setidaknya ada rujukan yang lain. Dalam kitab At-Tanbih fi Fiqh Syafi'i disebutkan bahwa ketentuan ketika hendak melakukan tayamum, terutama ketika bepergian,
baik di dalam kendaraan bis, pesawat, kereta api dan lain sebagainya, itu sebenarnya boleh, tetapi dengan ketentuan yang ada. Di sini dijelaskan dalam keterangan yang lain, wala yajuzu at-tayammumu illa bi turabin zahirin lahu ghibarun ya'laqu bil wajhi wal yadaini. Yaitu boleh melakukan tayamum yaitu dengan, kecuali dengan debu yang suci. Debu yang suci, tetapi juga ghibarun ya'laqu bil wajhi, yaitu yang debunya itu berhamburan atau yang bisa menempel di wajah kita maupun di kedua tangan kita. Ini berarti tayamum itu tidak harus dilakukan dengan asal-asalan ya. Berarti harus ada ketentuannya, yaitu di sini keterangannya harus dengan debu yang suci atau yang baik, tetapi yang berhamburan atau yang menempel di wajah atau kedua tangan kita. Jadi walaupun boleh bertayamum ketika bepergian, bisafarin, au maridin, atau ketika sakit, itu harus melihat kondisi debunya itu layak atau tidak, atau masuk kategori sah atau tidak dalam melaksanakan tayamum. Lalu yang ketiga yaitu kesulitan dalam menemukan air. Kalau kita konteksnya di Kalibeber di Wonosobo yang notabene setiap hari hujan, ada sungai atau kali ya, itu kalau kita tayamum, kalau disebut sudah mencari air, kok tidak ada, itu kayaknya kurang pas ya. Karena kalau dalam sejarah itu, kalau kesepen banyu tidak adanya air itu karena sudah berusaha berjalan sampai puluhan kilo tidak ada air, baru boleh tayamum. Tapi kalau kita di Kalibeber kayaknya ya hampir setiap tempat pasti kita menemukan air. Ada kali Serayu, ada kali yang lain. Itu karena adanya air maka tayamum itu jadi tidak sah, karena kita menemukan air, adanya air di Kalibeber. Kecuali di daerah-daerah yang gersang, yang tandus, umpama di daerah mana ya, Semarang mungkin, yang mana di sana adanya kekeringan, atau di daerah Cilacap yang bagian barat ada itu, di sana airnya itu seperti Fanta ya, seperti Fanta itu kuning tetapi bau ya. Jadi kalau ketika buat wudhu mungkin jadi syak atau mamang ya, ragu ya. Nah, di sini kalau di Kalibeber konteksnya kayaknya tidak mungkin kalau tidak ada air, karena air itu melimpah. Lalu selanjutnya atau wazihi ba'dat tulab, yaitu ketika apes ya atau mencari air tidak ada, maka harus menggunakan waturabi at-tahiri, yaitu menggunakan debu yang suci. Dalam keterangan juga disebutkan kriteria suci itu bagaimana ya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah di situ disebutkan wa yajuzu ayatayammama min ghibarin ala sukhratin aw makhdatin aw thawbin aw hasirin aw jadarin aw adatin, yaitu boleh melakukan tayamum wa yajuzu ayatayammama min ghibarin turab, yaitu dari hamburan debu. Hamburan debu itu berarti ya debu yang tadi disebutkan bertebangan atau bertaburan ya.
Jadi tidak sembarang kita memegang sesuatu tetapi tidak ada debunya, berarti tidak sah untuk tayamum. Ala hasratin, ala sakhratin ya, atau di batu ya, au mihdatin, atau di bantal mungkin, au thawbin atau baju, au hasirin atau keset jerami ya, au jadarin atau tembok, au adatin atau peralatan-peralatan yang lain. Nah, di sini dijelaskan apabila debu itu berhamburan pada kain atau pada pelana kuda lalu menempel pada kedua tangan, maka hal tersebut diperbolehkan karena pijakannya adalah debu yang sah untuk tayamum itu adalah yang mampu untuk kita gunakan, yang baik untuk tayamum, atau yang menempel pada tempatnya. Ketika tangan kita menyentuh tadi batu, menyentuh tembok atau peralatan yang lain, kalau di situ ada debu yang menempel di tangan kita, ketika kita angkat ada yang berterbangan, berhamburan, maka itu boleh untuk melakukan tayamum. Jadi sebenarnya tayamum itu hanya sebagai pengganti atau media primer dari wudhu maupun mandi besar. Maka kemarin urutannya juga tayamum itu ya sehabis bab mandi besar. Bahkan dalam ayat tersebut juga sebelumnya dikaitkan dengan masalah mandi besar. Sebelum wa in kuntum marda itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin. Jadi ketika dalam keadaan mandi besar, maka tayamum ini sebenarnya sebagai pengganti media yang primer, yaitu tadi wudhu dan juga mandi besar. Lalu berikutnya wa faraiduhu, adapun utawi biro-biro fardune tayamum iku arba'atu asya, ono papat biro-biro perkara. An-niyatu yaiku siji niat. Wa mashul haji lan kaping pindhone ngusap wajah. Wa mashul yadaini lan kaping tolone ngusap tangan loro mangal mirfaqaini sartane sikut loro. Wa tartibu lan kaping papate urut-urut, yaitu fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niat jelas, nawaitu tayammuma listibah bis salati lillahi ta'ala. Niat tayamum untuk melaksanakan, untuk mengganti wudu, untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Niatnya harus jelas. Dan juga yang kedua yaitu mengusap wajah. Lalu yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai ke siku. Lalu yang keempat harus urut. Yang harus ditekankan tadi ketika tayamum itu harus jelas-jelas debu yang berhamburan atau yang berterbangan. Jadi kalau debunya itu tidak nampak atau tidak jelas, berarti mengurangi kesahan ketika melakukan tayamum. Lalu berikutnya wasunanuhu tawi pira-pira sunat tayamum iku salah satu asya'a, ono telu pira-pira perkara. At-tasmiyatu siji maca bismillah, wa taqdimul yumna lan kaping pindhone ndinginake tangan kang tengen alal yusra ing atase ngeriaken ing atase tangan kang kiwa.
wal muwalatu lan nuli-nuli. Di sini juga disebutkan bahwa kesunahan tayamum ada 3. Yang pertama baca bismillah, yang kedua mendahulukan tangan yang sebelah kanan alal yusra dan mengakhirkan tangan yang sebelah kiri. Walladzi yabtulu at-tayammama, walladzi utai perkara yabtulu kang batalaka, walladzi at-tayammum iku salah satu asya'a ana 3 biro-biro perkara. Ma abtola al-wudu'a, ma utai perkara, ma utawi siji perkara abtola kang batalake apa ma al-wudu'a ing wudu, wa ru'yatul ma'ilan kaping pindhone weruh banyu fi ghairi waqti sholati ing dalam liyane waktu salat, wa riddati lan kaping 3 murtad. Adapun sesuatu yang membatalkan tayamum juga ada 3 perkara. Yang pertama adalah perkara atau sesuatu yang membatalkan sholat, membatalkan wudhu ya. Sesuatu yang membatalkan wudhu sama hukumnya dengan sesuatu yang membatalkan tayamum. Umpama membuang angin ya, atau membuang hajat termasuk membatalkan wudhu, berarti otomatis juga membatalkan tayamum. Lalu yang kedua yaitu melihat air ya. Ada sebuah kisah ya, ketika seorang sahabat yang sedang melaksanakan sholat tapi dalam keadaan melakukan tayamum. Ketika itu sahabat itu ragu ya, ketika dia tayamum lalu sholat, kalau sholatnya dalam waktu yang awal itu boleh dibatalkan sholatnya ya. Jadi diutamakan berwudu ya, kalau sudah melihat air. Umpama ketika sholat mungkin ada hujan besar ya, air hujan kan termasuk suci ya, boleh untuk berwudu ya. Tapi kalau sholatnya sudah selesai, ketika tahiyat akhir baru hujan, maka di situ dijelaskan tidak apa-apa, tidak usah mengulang sholatnya. Tapi ketika masih awal, maka ada pembolehan ya, diutamakan berwudu. Tapi kalau sholatnya sudah selesai, hampir selesai, baru melihat air, maka tidak diwajibkan untuk mengulang sholatnya. Dan juga murtad ya, murtad itu berarti orang yang keluar dari Islam, berarti juga membatalkan tayamum. Yaitu tadi ada 3, segala sesuatu yang membatalkan wudu berarti otomatis membatalkan tayamum. Dan yang kedua karena melihat air tadi, adanya air. Ketika di sini maksudnya belum sholat, ketika belum sholat melihat air maka tayamumnya batal, harus berwudu. Wa sahibul jabairi lan wong kang duweni bira-bira perban yamsahu kang ngusap alaihi ngatas al jabair wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib wa yusalliya lan salat sapa sahib wala ingadatu lan ora ono baleni alaihi ngatas sahib ing kana lamun ono wa du'aha mongko nyelehake sapa sahib ing ajabair ala tahirin ing atase tingkah suci wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib likulli faridatin kalana saben-saben fardu wa yusalli lan salat sapa sahib bitayamumi kelawan tayamum wahidin kang siji.
ma ing perkara syaa kang karep sapa mutayammamun wong sing tayamum minan nawafili saking pira-pira kesunahan. Di sini disebutkan bahwa orang yang memiliki penghalang ya atau perban misalnya, maka wajib diusap dulu ya perbannya ya. Lalu melanjutkan tayamumnya, lalu melakukan sholat. Maka orang tersebut sahibul jabair wala ingadatu alaihi, tidak diperkenankan untuk mengulang sholatnya, yaitu asalkan ingkana wadauha, ketika meletakkan perban itu yaitu dalam tingkah suci ya. Sama ketika wudhu, ketika kita memiliki luka ya di bagian tubuh kita, di tangan atau di kaki kita, maka ketika kita hendak menutup luka kita dengan perban umpama, maka diutamakan harus dalam keadaan suci dulu, dalam keadaan suci lalu diperban. Nanti ketika batal pun, ketika dalam keadaan batal, maka kita wudhu lagi, perbannya masih ada, itu tidak masalah. Sama dengan tayamum, ketika hendak menutup perban kita dalam keadaan tayamum atau suci ya, lalu sahibul jabair tadi wa yusolli, lalu orang itu sholat, atau orang yang mutayammamun, yang bertayamum, bitayamumi, dengan tayamumnya itu, tayamum yang satu tadi, bitayamumi wahidin, maka apapun yang diinginkan masya'a minan nawafil, karena apalagi kalau sholatnya sholat sunnah ya, minan nawafil. Tapi kalau sholatnya wajib ya diutamakan dicopot perbannya ya. Tapi ini dibolehkan, hanya diperbolehkan, karena untuk ikhtiyat atau kehati-hatian ketika melaksanakan sholat. Karena kembali ke tadi bahwa tayamum itu hanya sebagai pengganti media yang primer, yaitu dari wudhu dan juga mandi besar, bukan keutamaan. Jadi tayamum itu sebenarnya cuma rukhsah ya, rukhsah keringanan ketika dalam perjalanan tadi, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang lain yang memungkinkan diperbolehkannya melakukan tayamum, atau biasanya ya karena tidak adanya air. Jadi bukan, makanya keberlangsungannya pun berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kita sekali belum batal, sholat zuhur, asar belum batal, maghrib masih boleh. Tetapi kalau tayamum hanya boleh hanya satu waktu. Jika tayamum, satu tayamum untuk sholat zuhur, maka asar juga harus tayamum lagi. Dan juga batal, maka maghrib harus tayamum lagi. Walaupun belum batal, maka maghrib pun harus tayamum lagi. Karena apa? Tayamum itu tadi bukan sebuah perintah yang paling utama. Yang utama ya tadi, kalau memungkinkan kita ketika keadaan junub, maka harus mandi besar. Kalau mandi besar tidak ada air, baru boleh melakukan tayamum. Tetapi yang paling utama kalau kita di Kalibebar, konteksnya di Wonosobo, ya lebih utama kita berwudu. Kalau kita dalam keadaan sehat, tidak bepergian, maka tayamum itu hal yang paling paling akhir lah. Ketika sudah tidak ada pilihan lagi, mungkin tidak bisa bergerak, walaupun ada air, tapi dalam keadaan sakit mungkin boleh. Tapi kalau kita selagi kita sehat, maka ya diutamakan berwudu. Kalau dalam keadaan junub, ya harus
mandi besar, karena di Kali Beber termasuk ya airnya itu melimpah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Ya mungkin itu hal-hal yang berkaitan dengan bab tayamum, mungkin karena keterbatasan waktu nanti bisa dilanjut di lain waktu dalam fasal yang berbeda ya. Ini hanya sekilas yang berkait dengan bab tentang tayamum, baik terkait dengan syarat, kesunahan, hal-hal yang membatalkan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.